Halo teman-teman, balik lagi dengan BTS Beyond the Scene. Oke, kita lagi sama siapa nih hari ini nih? Oke, gua Hani. Di sini gua berperan sebagai scriptwriter dari proyek kita yaitu Hari Terakhir sebagai kakak. Oke. Nah, kenalin juga nih, gua Rosario Teturan sebagai head atau kepala di konten kreator. Nah, kita langsung aja kali ya masuk ya? Boleh. Nah, jadi apa tugas utama lu sebagai scriptwriter di dalam proses praproduksi, produksi sampai pasca? Tugas utama ya. Tugas utama. Atau enggak sebutin salah satu juga nggak masalah. Sebenarnya simpelnya scriptwriter itu adalah yang ngebangun langkah awal sebuah produksi dimulai, yaitu dengan yang ngebikin cerita, ide cerita, nulis dialog gitu sih. Oh, gitu aja ya. Oke. Kalau gimana biasanya lu nemuin ide nih saat membuat cerita atau naskah? Berarti kayak inspirasi ya. Inspirasi kalau gue biasanya itu dapat dari pengalaman menulis HTSK ini ya. Waktu itu tuh gue dapat idenya sebenarnya dari pas lagi dengerin lagunya Nadine yang Bertaut gitu. Terus gue kepikiran sama yang lagi rame-rame waktu itu dan itu sih jadi kayak masalah-masalah di halayak umum, terus sambil dengerin lagu terus langsung kayak gimana kalau gue bikin cerita gini dari problematika gini langsung dibikin logline-nya kayak mau dibawa ke arah mana nih cerita gitu sih biasanya. Oke. Nah, apa langkah pertama yang lu lakuin saat mulai menulis sebuah skenario? Jadi langkah awal mungkin ya. Kalau dari dulu karena gue itu berangkat dari dulu gue suka nulis cerita, entah itu cerpen, pokoknya narasi semacam novel kali ya, untuk novel gitu. Jadi tipsnya adalah jangan langsung mulai nulis kayak dialognya mau kayak gimana aja, jangan. Tapi lebih ke inti ceritanya, kayak karakternya mau dibikin kayak gimana gitu sih, ngehidupin karakternya dulu, abis itu ceritanya tentang apa dan berakhir seperti apa, baru di situ berkembang menulis dialognya. Oke. Nih, menurut Hani, apa tantangan terbesar dalam menulis naskah selama ini? Atau nggak di film ini mungkin ya? Di film ini aja deh. Iya, boleh. Selama berproses menulis naskah HTSK tuh yang pasti pertama writer block itu pasti semua penulis kayak ngerasain hal itu ya. Dan juga kita itu waktunya terbatas sama kita harus buru-buru ya ngelarin ini naskah kan. Oke. Cuman tips gua untuk mengatasi writer block itu adalah dengan ngopi dulu sih, ya nggak sih, sekarang kan Gen Z apa ngopi dulu ya, biar fokus gitu. Dan ditambah kalau gua tuh nggak bisa nulis cerita itu kalau dengan keadaan rame gitu, di jam-jam rame yaitu kayak siang bangun tidur tuh gua nggak bisa. Berarti malam nih? Iya, tengah malam biasanya. Itu kan kayak udah sepi, jadi pikiran gue terfokuskan sama si cerita ini aja gitu. Oh, nggak ngantuk kalau malam tuh? Jujur enggak, karena udah kebiasaan begadang kali ya. Karena emang kalau malam-malam tuh enak buat ngehalu gitu. Oh, jadi lebih fokus buat ngebuat naskah. Nah, itu dia. Benar. Oke, gimana cara Hani ngebangun sebuah karakter agar terasa hidup dan menarik di film ini? Di film HTSK ya? Iya. Benar. Kalau di film HTSK itu ada gimana cara gue ngebangun karakternya biar menarik adalah sebenarnya ini gue terapin nggak cuma di HTSK aja sih. Selama gue menulis cerita itu gue ngebuat si karakternya itu nggak sempurna. Kayak kebanyakan kan orang bikin pemeran utamanya itu CEO kaya raya ganteng punya tujuh perusahaan gitu ya. Oh, lu nggak mau gitu? Nggak, jangan. Justru kalian harus bikin karakter kalian itu serealistis mungkin, kayak ya
nggak, kan manusia nggak ada yang sempurna ya, jadi Gitu. benar. bikin karakter kalian nggak sempurna, jadi bikin penonton tuh kayak greget Greget ya. gitu. Nah, itu tuh ada arahan sedikit dari Hani untuk para scriptwriter ke depannya gimana. Oke, menarik. Seberapa penting riset dalam proses penulisan naskah di film ini? Riset Iya. kayak itu penting banget deh, kayak apapun yang kita lakukan, apalagi untuk kayak menampilkan ke masyarakat, ke penonton, ke audiens gitu, ke halayak umum, itu kita harus banyak-banyak riset. Apalagi misal kita ngambil pembahasan atau topik yang emang spesifik, kayak mungkin istilah-istilah kedokteran gitu-gitu, kan kita harus riset ya, nggak bisa Benar-benar asal nggak bisa asal langsung ya. setaunya kita. Benar. Jadi itu sih penting banget, Penting banget ya pasti. biar nggak salah kaprah juga dari penonton dan kitanya. Oke, ini jadi kan scriptwriter tuh berarti paling dekat sama sutradara, bener atau bukan? Bener sih, sejauh ini tektokannya sih sama sutradara. Oke, gimana lu kerjasama sama sutradara di film ini buat ngewujudin ceritanya? Kalau gua gimana apa tadi? Jadi kayak gimana lu kerjasama dengan sutradara di film ini untuk ngewujudin cerita? Jadi kayak gimana lu sama sutradara nih bisa saling tektokan nih biar ceritanya makin jelas, makin terarah gitu-gitulah. Kalau gua sejauh ini adalah nurunin ego gua sebagai penulis naskah sih. Karena kan kalau udah masuk ke produksi ini, ke tahap produksi, istilah ya udah ini naskah kita bareng-bareng, udah bukan lagi naskah punya gua, cerita punya gua, itu bukan kan. Tapi itu nurunin ego untuk menerima kritik dan revisi-revisi dari nggak cuma sutradara, tapi mungkin kalau ada masukan dari tim-tim lain, divisi-divisi lain juga gua menerima itu sih. Jadi itu turunin ego guys, karena kita di sini produksi ini kan kerja tim ya. Gue sebagai penulis naskah, cerita gue juga nggak akan jadi kuat, nggak akan jadi bagus tanpa sutradara, artistik, lighting, audio gitu. Jadi itu yang paling penting sih, nurunin ego. Sama saling bantu sama satu sama lain ya. Betul, saling backup. Karena mungkin dari dari ide mereka ada yang jauh lebih bagus dari ide gue gitu. Dikembangkan istilahnya ide dikembangkan gua. Ya. Iya. Jadi nih, kayak apa kesalahan yang sering dilakukan untuk pemula penulis naskah? Jadi kayak apa kesalahan yang sering dilakuin nih untuk penulis naskah pemula? Jujur ini kesalahan yang mungkin gue lakukan juga sih di awal-awal gue nulis cerita ini. Dan gue dapet kritikan atau saran dari beberapa dosen dan beberapa praktisi yang udah melihat naskah gue. Biasanya tuh penulis naskah pemula tuh terlalu fokus untuk kayak ngejelasin, kayak terlalu banyak ngasih informasi gitu lewat ucapan, lewat dialog gitu. Padahal sebenarnya film dan cerita tuh akan lebih kuat kalau kita nyampein sebuah informasinya itu dengan visual aja gitu. Visual. Tapi jangan dialog. Kalau kata ada istilahnya show don't tell gitu. Jadi kita mainin visual jangan dari dialog gitu. Benar. Tadi sih gue sempat ngobrol sama sutradara, jawabannya sama. Nah, tuh. Berarti emang udah ngeklop ya. Yeah. Oke, kita udah mau masuk ke penghubung acara nih Hani nih. Jadi gue cuma nanya satu pertanyaan terakhir nih untuk lu. Jadi apa saran lu bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin menjadi scriptwriter? Ini buat teman-teman mahasiswa lainnya juga gitu. Boleh. Selain banyakin nonton, kalian juga harus banget sih ngebedah naskah film yang kalian tonton gitu. Jadi biar kalian nggak cuma tahu setelah divisualisasikannya, tapi kalian juga tahu teknis dalam penulisan naskahnya gitu. Karena jujur gue setiap abis nonton film atau kayak udah abis nonton film bioskop atau di aplikasi-aplikasi streaming gitu, gue selalu cari
biasanya ada di konten-konten mereka itu disertakan sama si naskahnya juga. Itu ketika si aktor-aktornya lagi pada beradegan berdialog gitu. Itu banyak banget. Jadi di situ benar-benar apa namanya tips and trick penulis itu jadi tahu sih. Jadi tahu ya. Heeh. Benar. Di balik visual yang kita tonton tuh ternyata dalam bentuk tulisannya tuh seperti ini gitu. Oke, benar. Oke Hani, ini pertanyaan satu lagi nih. Boleh. Jadi menurut lu kenapa orang-orang harus nonton film HTSK ini? Kenapa orang harus nonton film Hari Terakhir Sebagai Kakak? Benar. Karena dengan film kita yang 5 menit ini kita benar-benar ngebangun plot twist. Kalian harus benar-benar tahu plot twist di film yang kita punya gitu. Itu yang nggak gampang ketebak. Jadi gue pengen kalian juga ikut menerka-nerka. Oke. Menerka-nerka ending di film kita gitu. Jadi ditunggu ya plot twistnya itu apa. Stay tune. Oke Hani, makasih banget nih Makasih. udah mau datang ke podcast gua. Gua sangat Thank you. berterima kasih banget. Oke teman-teman, jadi segitu aja dari gua Rosario Teturan dan Hani sebagai scriptwriter. Oke, ditunggu podcast selanjutnya ya. Oke teman-teman, see you BTS Beyond the Scene.